Halo semuanya, jadi hari ini kita bakal ngebahas soal CYU3 Statel. Di sini tuh kalian bakal banyak pakai data pizza sama data yang lomba olimpiade gitu. Di sini kalian itu pertanyaan pertama, box plot yang paling sesuai dengan grafik distribusi peluang berikut. Ini itu namanya distribusi peluang skill level ya. Di sini udah ada. Kalian di sini saya udah screenshot yang kalau misalnya dia itu box plotnya gimana. Di sini yang skill left box plotnya gini, jadi jawabannya B. Terus di sini itu data pizza delivery. Data pizza delivery, oke, ini ya. Mungkin sebentar. Nah, ini aja udah bisa. Pertama tuh kita set working directory biar manggil-manggil file itu gampang. Di sini saya tuh simpan file pizzanya sama-sama dengan file project. Nah, kan. Jadi kalau mau manggil tuh gampang, tinggal gini. Nah, read csv .csv. Udah kan di sini udah kelihatan. Terus data olimpiadenya juga sekalian ya. Sama juga. Kalau kalian nggak bisa ya diginiin, kalian bisa importnya manual di sini buat CSV itu ini, Excel itu yang ini. Terus itu nanti kalian itu browse, terus cari filenya. Misalnya saya mau yang ini data theater. Terus kalian tinggal import gitu. Tapi saya nggak import karena kita nggak pakai. Di sini dia itu suruh masukin ini perintahnya. Dibandingkan ya. Min. Tinggal salin aja. Wait. Nah. Yang satunya itu dengan yang barat. Nah, yang is itu rata-ratanya lebih kecil dibandingkan yang barat. Jadi, di sini pengantaran pizza cabang is lebih cepat dibandingkan cabang barat. True ya? Gitu. Terus di sini disuruh cari modus. Modus itu yang paling sering muncul atau yang paling banyak. Di sini gampang banget kelihatan kalau misalnya modusnya itu bottle water. Bila kurva Lorenz berupa garis lurus yang membentuk sudut 45 derajat menunjukkan bahwa data terkonsentrasi sempurna pada satu nilai. Terkonsentrasi sempurna itu gimana ya? Kalau kayak gini tuh namanya tidak terkonsentrasi. Karena sebarannya merata gitu. Kalau misalnya di sini tuh ada konsentrasi gitu.
Di titik ini sama ini. Nah, kalau misalnya membentuk sudut 45 derajat, kan artinya dia itu tidak terkonsentrasi. Tapi di sini ditulisnya terkonsentrasi sempurna. Ini jawabannya false. Ini masih sama, kurva Lorenz juga. Membandingkan ketimpangan perdapatan. Harusnya mungkin pendapatan ya. Di Haiti dan Bolivia. Ini tuh garis yang sempurnanya ya. Terus ini Haiti. Terus yang ini tuh Bolivia. Kalau kita lihat, Haiti itu jauh ya, lebih jauh daripada Bolivia kalau diukur dari garis yang ini, 45 derajat yang ini. Jadi, ketimpangan pendapatan di Haiti itu lebih besar dibanding di Bolivia. Jawabannya itu rata-rata harmonik dari 72, 75, 67, 73, dan 74 adalah 70,94. Ini tuh cara ngitungnya, kalau saya itu, bentar ya. Nah, ini. Saya namain data-data yang tadi itu namanya X. Terus saya panggil paket ini. Namanya site. Terus tinggal harmonic min. Jadi kalau misalnya kalian belum panggil si library yang paket site ini, harmonic min itu nggak bisa, harmonic min ini nggak bisa jalan. Itu. Tapi kalau kalian udah panggil, tinggal harmonic min X muncul 72,08793. Di sini beda ya, kita dapatnya 72, dia dapatnya 70, langsung false. Kalau di sini kita itu disuruh membuat box plot. Membuat box plot, bentar. Nah, datanya itu ini. Membuat box plotnya gini. Terus tinggal box plot D. Oh, saya salah data ya. Di sini ada 88. Terus di sini 70-nya ada 2. Ini. Terus kita run lagi. Control Enter. Dapat deh box plotnya. Di sini dia itu yang pilihan ke B. Kalian lihat kalau misalnya kita salah data, kita bakal dapat box plot yang ini. Di box plot yang ini tuh bedanya apa? Di sini tuh nggak ada pencilannya. Pencilan itu yang ini. Gitu. Terus yang data pencilan yang mana? Kalau misalnya kita lihat ya, ini kan di atas. Pencilannya itu berarti yang 88. Tadi kan kalau misalnya saya salah masukin di 85, yang data pencilannya nggak ada. Terus di sini lagi ada pertanyaan. Box plot ini memuat data ekstrim atau enggak? Petunjuk dapat dilihat dari box plotnya? Iya, karena kita tadi ngejawabnya yang B. Ini banyak yang pakai data pizza. Berdasarkan data pizza delivery.csv, nilai X tilde 0,9 untuk variabel time adalah 42,36525 menit. X tilde ini apa? X tilde ini itu kuantil 0,9 atau kuantil 90%. Itu caranya gimana? Untuk variabel time dari pizza delivery. Jadi itu caranya kita kuantil terus pizza time 0,9. Ini tuh kenapa? Karena kita mau yang
si variabel time-nya doang. Jadi kita kasih tahu R-nya kalau misalnya itu buat mengambil data pizza tapi cuma di kolom time gitu. 0,9 kuantil 90% itu 42,36. Iya, jawabannya true. Berdasarkan data dari min untuk variabel time ini masih sama ya. Berarti ini kita tinggal copy min. Sini tuh kita ganti jadi min. Ininya dihilangin. Buat run itu saya Ctrl Enter. 34,22. Mana dia? Oh ini. 34,22. Terus soal 17. X tilde 0,75 untuk variabel pizza adalah 3. Berarti kan itu kuartil ketiga. Kita tuh bisa gini. Untuk variabel pizza. Kuartil ketiga ini 4 ya, atau kalau mau ngikutin cara yang ini kita tuh bisa kuantil ini. 0,75 harusnya sama ini ya, 75%, 4 di sini juga kuartil ketiga 4 gitu. Jawabannya 4 ya, di sini 4 jadi false. Ini ngitung kuantil juga sama caranya dengan yang ini tadi ya, cuman di sininya diganti jadi 0,5. Atau cara lain itu bisa gini. Bentar, tadi variabel temperatur. Sorry. Nah, ini 0,5. 62,9266 atau cara lainnya itu kalian median kan, kuantil ke 0,5 itu sama dengan median. Ini 62,92666 sama kan? Nomor 23. Oke, jadi itu nanti ini di sini kalian pizza masukin di R-nya ya. Temperatur. Di sini tuh berarti min untuk ngitung rata-rata aritmatik. Kalau harmonic min itu buat ngitung rata-rata harmonik. Ini kalian coba sendiri. Perkalian antara rata-rata aritmatika dengan koefisien variansi adalah simpangan baku atau standar deviasi. Jadi koefisien variansi itu kalau misalnya populasi ya, itu dia sigma per mu. Sedangkan kalau misalnya untuk sampel, ini itu S per X bar. Nah, kalau misalnya koefisien variasinya dikali dengan rata-rata, di sini misalnya saya kali dengan rata-rata, kali rata. Ini jawabannya. Ya, jadi benar ya, jawabannya itu standar deviasi. Terus di sini kita tuh mulai pakai buat data buat yang olimpiade. Oh, itu namanya decathlon. Lompatan terjauh
pada cabang lompat jauh dicapai oleh atlet. Jadi itu perintahnya gini. Buat nunjukin X yang lompatan terjauh ya. X titik, lupa lagi namanya. Lompat jauh, long jump. Long jump sama dengan bentar. Lompatan terjauh berarti max dari X. Nah, ini Brian Play ini tuh apa? Ini tuh kita suruh R buat nampilin yang di kolom X long jump, yang mana sih yang lompatannya tuh paling jauh dengan maksimal. Kalau misalnya lompatannya paling pendek atau paling tidak jauh gitu ya, itu kita ganti jadi min. Nih, kalau min itu Alexander, namanya susah. Jawabannya tadi itu yang Brian Clay. Itu. Ini yang paling pendek. Terus, kalau di sini, pelari paling lambat. Dari lompat lari itu, kita coba masukin ini ya. Pelari paling lambat berarti kan yang maksimalnya itu waktu larinya paling lama. Jadi di sini dia max. Lari 100 meter X. Lari 100 meter itu apa? X 100 M ya. Sama dengan pelari paling lama berarti max. Terus, nah di sini tuh ada bentar. Ini ya. Nah, itu tadi X-nya X kecil jadi nggak kebaca. Namanya Paulo. Ini ya, jawabannya A. Catatan waktu terbaik kan berarti paling cepat ya. Pada lomba lari 100 meter. Berarti ini tuh tinggal ini kali ya. Catatan waktu terbaik itu min. Oh, bukan. Nih, 10,44. Beda ya, nggak ada jawabannya. Mungkin di sini itu yang paling dekat aja. Iya, kalau datanya saya urutin yang dari paling kecil ke besar, ini tuh 10,44 punyanya Brian Clay. Kalau misalnya kalian nggak tahu nulis script, kalian bisa manual ya gini. Ini tuh kalau misalnya dari paling kecil ke paling besar, sedangkan kalau gini itu dari paling besar
Ini sama juga, masih ngikutin skripnya aja. Udah deh. Terus saya ada latihan soalnya buat kalian. Di sini tuh exercise 3.6. Exercise 3.6, kalian bisa coba nomor, nah ini H. Coba pakai R untuk cari hasil A, B, C, E, F. Kalau yang A, kalian itu disuruh buat nyari rata-rata sama median. Buat distance sama altitude. Ini kalian buat dulu variabelnya distance. Terus di datanya dimasukin satu-satu. Gitu. Terus nanti kayak tadi ya, min. Kalau misalnya kalian tulis nama variabelnya distance, jadi distance gitu. Kalau median tinggal diganti jadi median. Terus kuartil pertama, oke. Ya, di sini kalian bisa pakai kayak tadi kuantil, nama variabel, (0,25 ya kuartil pertama. Sama yang ini. Atau kalian bisa juga langsung pakai summary. Nanti kalau pakai summary itu dia bisa ngejawab yang ini sama yang ini sekaligus. Gitu. Buat yang ke bawah-bawah, oh yang ini, yang D itu ini namanya transformasi. Kalian bakal belajar lagi lebih di semester, kayaknya di Almat ada, terus semester 3 juga ada. Terus ini pembahasannya bakal ada di kolom deskripsi di bawah ya. Sekian, terima kasih.